Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menyidak pasar Wonokromo, Surabaya. Mendak memantau harga sembako di bulan Ramadan hingga Lebaran. Dalam sidak ini, Mendak bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu sejumlah pedagang terkait harga bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran nanti. Sidak kali ini ialah terkait kenaikan harga yang terjadi menjelang Ramadan. Beberapa bahan pokok naik signifikan, namun dari hasil sidak ini, Mendak menyatakan harga sembako di pasar Wonokromo ini stabil dan tidak terjadi kenaikan signifikan. Namun menurut Mendak, harga daging ayam sempat naik dikarenakan adanya kenaikan harga pakan ayam di pasaran. Mendak juga menjamin stok sembako selama Ramadan hingga Lebaran aman. Harga cabai hari ini sudah turun di bilangan 60.000 untuk cabai rawit merahnya, dan ini juga diikuti oleh cabai-cabai yang lain. Yang saya juga lihat harganya stabil normal adalah harga daripada minyak goreng. Jadi saya ucapkan selamat sama pemerintah Pemda Jawa Timur dan juga Wali Kota bahwa harga di Jawa Timur terpantau baik, stabil, dan harganya terjangkau untuk puasa Ramadan. Kabar kurang baik dari perusahaan asal Amerika Citigroup yang akan keluar dari bisnis retail di 13 pasar Asia termasuk Indonesia. Selain Asia, Citigroup juga akan hengkang dari kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Citigroup berencana keluar dari bisnis retail banking pada 13 pasar di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika, di mana Citigroup menyebutkan perusahaan akan memfokuskan perbankan konsumen di 4 pusat kekayaan dunia, yaitu Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan London. Ekonom perbankan Binus University Dodi Arifianto menilai keputusan tersebut cukup mengejutkan, mengingat Citibank sudah cukup lama berada di Indonesia sebagai commercial banking. Sementara itu, menurutnya semua bisnis akan berkonsolidasi dan itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Sebagai contoh, misalkan seperti yang saat ini tengah terjadi pada Citigroup. Full ya dari bisnis-bisnis di mana mereka katakanlah bukan nggak kuat tapi relatif dibandingkan dengan dengan bank lain mereka kalah ya seperti itu. Tapi mereka punya kekuatan di bidang lain seperti itu. Itu biasa namanya. Bisnis dimanapun juga pasti akan konsolidasi. Jadi mereka yang sudah berpuluh tahun bahkan belasan tahun atau puluhan tahun pada hari akan melihat ya, mereka berkawan di sana ngelihat rasanya kita akan lebih baik kalau bisnis bukan di sini. Selain itu, Dodi menambahkan performa dari Citibank juga baik. Sebagai contoh, Citibank sempat menjadi penguasa kartu kredit. Lanjutnya, yang harus diingat bahwa Citibank yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu kantor cabang dan bukan subsidiary. Menurutnya ada kemungkinan keputusan tersebut terpengaruh dengan beberapa faktor pada kantor cabang yang berpusat di Amerika Serikat. Meski beberapa perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasinya di tanah air, bukan berarti tidak ada investor yang melirik Indonesia. Investor asal Kanada Albadar Ventures berminat mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Sulawesi Tengah seluas 1.500 hektar. Komitmen kerjasama antara Albadar Ventures dan Badan Usaha Milik Daerah PT Bangun Palu Sulawesi Tengah dilakukan di Jakarta Selasa kemarin. Dalam kerjasama, Albadar Ventures akan menanamkan investasi sebesar $600 juta lebih untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Kota Palu seluas 1.500 hektar. Konsep kawasan ekonomi khusus Kota Palu mencakup zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor. Membangun kerjasama. Nah, itu kira-kira yang bisa mudah-mudahan 1.500 hektar ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini bisa terisi, infrastrukturnya bisa terbangun, kemudian pabrik-pabrik yang akhir-akhir ini yang sangat banyak diminati itu adalah industri nikel. Industri nikel mulai dari hulunya sampai dengan end produknya atau hilirnya.
this is the time for this investment. The kind of project in that scale, as I said, it is hard for us to let it go. So it is very, alhamdulillah, inshallah, we're blessed with it. This is one of the top projects in the world. Selain nikel, yang akan dikembangkan juga produk aspal, tembaga, mangan, dan produk pertanian seperti jagung, kelapa, dan kakao. Nantinya industri yang akan dikembangkan mulai dari hulu ke hilir. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan. Santri di Pondok Pesantren Tahfiz Tunarungu Dalur Asom, Yogyakarta membaca Al-Quran dengan semangat. iNews Pagi akan hadir kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.